Oh, larinya kok cuma 5 Kak. Loh, kamu dapat podium hoki ya? Dulu heart rate saya sampai 180 sampai 190-an Kak. Pernah juga sakit hati apa ya? Patah lah, break up lah. Wah. Akhirnya saya lari dari Tegal ke Purbalingga pernah. Hai Sobat Muscle, welcome to our first podcast. Ini podcast pertama kali dari Muscle First Running. Di sini aku Bella Verena yang bakal hosting dan ada tamu spesial hari ini. Tapi sebelumnya mungkin aku bakal sharing dulu kenapa sih Muscle First Running tiba-tiba bisa ada podcast gitu. Karena untuk dari Muscle First sendiri kita punya visi untuk mensupport para pelari. Karena kan selama ini banyak ya udah ngetrend pelari-pelari di social media, pelari culture, tapi belum banyak yang benar-benar mengedukasi dari sisi pelari. Yang pelari yang benar-benar mereka memang latihan keras, pelari yang mungkin sampai atlet. Itu kita pengen mengedukasi teman-teman pelari juga gimana sih sisi sebenarnya dari seorang pelari. Nah, kita pengen jadiin Muscle First Running ini sebagai media buat komunitas pelari bisa bertumbuh bareng-bareng di sini. Betul. Nah, sekarang di sini Bella kehadiran tamu spesial jauh-jauh dari Jambi. Boleh perkenalan diri, Kak? Halo Sobat Muscle. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para runners di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu dan tetap semangat berlarinya. Wow, keren. Nah, ini ada Kak Sigit ya? Halo, perkenalkan saya Sigit Nur Cahyono. Saya berasal dari Jambi dan kebetulan seorang running influencer juga. Wow, keren banget dari Jambi jauh-jauh diterbangin demi Muscle First Running ya. Iya. Kalau Sobat Muscle tahu, ini Kak Sigit bener-bener tadi pagi flight dari Jambi buat podcast, sore balik lagi ke Jambi. Betul. Keren Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kohlin dan seluruh tim Muscle First atas kesempatan dan kepercayaannya untuk mengundang saya di acara ini. Kita happy banget punya kedatangan Kak Sigit sih. Saya Happy juga banget. senang banget untuk sharing ke teman-teman pelari, teknik-teknik pelari, bagaimana sih Wah. supaya heart rate tetap rendah saat dengan pace yang lebih kencang. Wah, langsung di-spill ini keunggulannya Kak Sigit. Ini dia yang sangat menarik di podcast kali ini karena kita gak sembarangan manggil tamu undangan ya. Kita sangat mengakurasi dari Koklin, Ciseli. Ini gimana? Ini Ciseli, ini Bella. Bagus gak nih? Ini narasumbernya bagus gak ini ya? Dan ternyata kita pilih Kak Sigit karena Kak Sigit ini paling unik. Menurut aku ini kayak bakat entah istimewa, entah spesial. Kak Sigit bisa lari dengan pace 3 tapi heart rate-nya masih di 120-an. Itu masih di zona 2, bayangin. Makanya kita panggil Kak Sigit buat kita kupas tuntas. Kok bisa sih lari kenceng tapi heart rate-nya masih rendah? Sedangkan 120 tuh kayak aku cuma jalan deh. Pace 12 deh, kayak aku tuh udah 120 deh. Kok bisa gitu Kak Sigit? Boleh share gak ke teman-teman? Boleh teman-teman, sebenarnya itu ada progresnya. Nah, untuk dapat berlari dengan pace lebih kencang, dengan heart rate lebih rendah, itu ada dua faktor. Pertama, faktor utama dan faktor pendukung. Nah, faktor utamanya ini Kak Bella, ada 3. Yang pertama, faktor utamanya itu adalah aerobic foundation atau pondasi aerobik. Kemudian yang kedua adalah core strength. Kemudian yang ketiga adalah VO2 max. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya Kak Bella, Wow, aerobic foundation. ini bahasanya belum pernah aku denger, jadi ini daging banget nih. Apa tuh aerobic foundation? Aerobic foundation tuh Kak, diibaratkan ketika kita membangun rumah kan yang dibangun pondasinya dulu kan Kak, bener kan? Betul. Nah, dalam running juga demikian, Ada fondasinya tuh. ada pondasinya. Apa aja tuh? Nah, pondasinya ketika teman-teman berlari, yang digunakan adalah energi yang namanya ATP. ATP itu diproduksi dalam sel. Yang memproduksi ATP sendiri itu yang namanya mitokondria. Saya baca di jurnalnya Dr. Mavstone namanya Kak. Aerobic Foundation itu dibangun ketika kita berlari di detak jantung rendah Kak. Nah, saat kita berlari dengan detak jantung rendah, menurut jurnal Mavstone di running fisiologi akan terjadi pembentukan mitokondria baru di dalam sel Kak. Jadi mitokondria itu merupakan pabrik energi dalam tubuh kita. Nah, semakin banyak pabriknya, terutama sangat efisien Kak. Bahan bakarnya itu kan oksigen Kak. Jadi mitokondria itu merupakan pabriknya. Untuk teman-teman yang baru mulai lari itu usahakan aerobic foundation-nya dipenuhin dulu Kak. Saya mau sharing pengalaman saya dulu Kak.
Boleh tuh Mas. Dalam 1 tahun lari itu saya fokus ke zona 2 terlebih dahulu Kak. Zona 2 merupakan salah satu metode latihan yang menggunakan maksimum heart rate. Oke. Maksimum heart rate itu merupakan 220 dikurangi usia Kak. Jadi misalkan usia saya misal 25, jadi 220 dikurangi 25. Jadi 195. Kemudian rumusnya kan itu 60% sampai 70% maksimum heart rate Kak. Jadi misal 132 zona 2 saya. Nah, saya terus-terusan lari di situ Kak. Selama 1 tahun tuh? Selama 6 bulan. Oh, jadi 6 bulan pertama ngincernya bukan kenceng-kencengan atau pace ya? Bukan kenceng-kencengan Kak. Tapi stay di zona 2 dulu aja, apapun pace-nya? Apapun pace-nya. Dulu saya pace 6, pace 7, pace 8. Sabar banget Kak. Misalkan pace 6, ngejar durasinya 1 jam, 2 jam. Perbanyak mileage aja. Oh. Pas pertama kali itu kan saya bertahap. Dari seminggu 50 km, 60 km, sampai 100 km per weeknya. Asalkan fokus zona 2. Nah, kemudian 6 bulan berikutnya, saya mengikuti metode MAF, Maximum Aerobic Function. Jadi, gunanya untuk meningkatkan kapasitas aerobik kita, sehingga dapat berlari dengan detak jantung makin rendah di pace yang lebih kencang. Untuk Maximum Aerobic Function sendiri, ada rumusnya lagi, Kak. Apa tuh? 180 dikurangi usia kita, jadi lebih fleksibel lagi. Nah, setelah fondasi itu saya bangun, selanjutnya ada latihan tambahan seperti interval, kemudian temporan, long run. Jadi semakin kita lari, tentu jantung kita semakin kuat Kak. Seperti itu. Oh gitu, jadi di 6 bulan pertama fokus pada zone 2. Ya. Habis itu baru kita ke MAF. MAF itu 180 kurang usia kita. Iya. Kita stay di heart rate segitu aja terus. Iya, betul. Jadi heart rate itu bisa lebih nambah ya. Karena kata Dr. Mapstone itu di jurnalnya Frontiers in Physiology itu, semakin kita berlari zona 2 dengan latihan maksimum aerobic function, akan banyak sel mitokondria dan pembakaran lemak lebih efektif saat kita berlari. Wow, ini tips banget nih buat para pelari baru. Jangan langsung main kenceng-kencengan ya. Iya, kadang ada teman-teman tuh yang nggak sadar tuh langsung larinya kenceng aja. Rawan cedera itu kalau belum dibangun pondasinya. Makanya penting. Makanya aku suka bingung. Jadi aku kan baru pelari baru juga nih Kak. Ya. Selalu dibilang udah yang penting zona 2 aja. Aku bilang tapi aku lambat banget zona 2-nya. Karena kan gak pernah lari ya. Iya Kak. Bahkan zona 2 aku tuh waktu awal di pace 10, pace 9 gitu. Malu sama teman-teman. Tapi mereka gak apa-apa. Yang penting patokannya heart rate masing-masing. Kan beda-beda kan. Iya. Aku bingung kenapa harus zona 2 mulu. Zona 2 mulu. Ternyata itu buat fondasi ya. Fondasi. Oh gitu. Nah habis itu setiap minggunya baru tambahin jumlah jarak distance-nya. Betul Kak. Berarti kalau awal 50 kilo seminggu berarti bisa lah ya 5 kilo 5 kali gitu 5 kilo 5 kali bisa. Oh gitu, bertahap semuanya ya, harus Iya, ada betul. fondasi. Jadi jangan ada pelari yang langsung mau cepet-cepetan di awal. Itu kamu dari awal aja udah salah. Iya betul Kak, harus bangun pondasi dulu ya teman-teman, ingat. Oke, nah ini penasaran nih, lanjut ke tadi ada interval training, ada temporan, itu tuh apa aja sih? Untuk interval training itu ada yang namanya zona 3 dan zona 4. Untuk interval tuh biasanya ada di zona 4, zona 5 Kak. Kalau zona 4, zona 5 itu 70% sampai 8, kemudian zona 5 tuh 80 sampai 90-an kalau untuk interval tuh Kak. Jadi dipacu agar heart rate-nya tuh tinggi. Nah, itu ada pembahasan di tahap ketiga itu VO2 max. Oh, berarti nanti ya? Iya. Kita simpen ke tahap kedua dulu. Iya, tahap kedua dulu. Oke, jadi tahap pertama tadi Aerobic function, maksimum aerobic function. Oke, yang Untuk kedua memperkuat fondasi aerobik. Kemudian yang kedua itu core strength. core strength. Apa? Pas pertama kan tadi memperbanyak ini mitokondria atau pabrik energi dalam tubuh kan Kak. Setelah pondasinya itu jadi, untuk dapat berlari ke tahap ketiga yang merupakan interval session atau speed training dibutuhkan core atau fondasi yang kuat Kak. Jadi teman-teman bisa untuk melatih core-nya di gym ataupun dengan home workout di rumah Kak. Oh, jadi lari itu bukan pakai kaki doang ya?
bukan pakai jantung sama paru-paru doang Kak. Jadi strength-nya harus kuat untuk mencegah cedera. Oh, Kalau pengen lari kenceng juga butuh otot kaki yang kuat dan core yang kuat juga Kak. main core juga ya lari itu? Iya, itu mempengaruhi yang namanya running form juga Kak. Oh, Kalau misalkan running formnya itu jelek, tentu boros energi Kak. Misal miring-miring gini posenya. iya. Oh gitu. Jadi yang kedua harus latihan core itu memperkuat. Betul, harus latihan core itu Kak. Caranya? Caranya dengan melakukan gerakan plank. Kalau misalkan di rumah tuh plank. Kalau misalkan di gym itu ada yang pakai squat beban Kak. Kalau enggak ya bisa push up, sit up di rumah Kak. Oh. Asalkan rutin aja tiap minggunya itu Kak. Jadi penting ya. Kadang kita mikir kayak lari ya lari aja gitu, nggak perlu ada gym atau latihan gitu. Ternyata salah ya. Salah Kak. Oh. Karena menunjang efisiensi berlari juga. Kalau runningnya makin efisien, tentu penggunaan energi dalam tubuh kita lebih efisien Kak. Jadi tubuh tidak perlu bekerja terlalu keras. Pabriknya tadi yang namanya mitokondria itu tidak perlu bekerja terlalu keras. Oke, mantap. Iya, Kita udah ke tahap kedua. Sekarang lanjut ke tahap ketiga. ya. Nah, tahap ketiga ini VO2 max. Apa sih itu VO2 max Kak? Sebelumnya udah pernah tahu belum VO2 max itu apa? Belum lagi pelari baru ini emang belum tahu apa-apa nih Kak. Ah iya Kak, untuk VO2 max itu batas maksimum oksigen yang dapat digunakan oleh tubuh kita selama aktivitas olahraga intens. Oh. Jadi kan otomatis semakin banyak oksigen yang diserap tubuh, tentunya tubuh kita akan berlari dengan lebih efisien Kak. Kalau atlet kan itu sekali berdetak tuh jantung dek langsung memompa darahnya itu banyak ke seluruh tubuh Kak. Oh. Nah, darah itu kan mengandung oksigen yang digunakan oleh mitokondria untuk membangun energi. Jadi misalkan kalau pabriknya itu udah banyak kan mitokondria dan oksigennya bahan baku energinya banyak dari VO2 max itu sendiri, maka akan terjadi kalau atlet itu kan larinya bisa kenceng dan heart rate-nya segitu-gitu aja kan Kak. Nah, itu karena itu. Itu Kak Sigit maksudnya ya. Iya. Oh, nah cara ngelatih VO2 max tuh gimana tuh? Untuk VO2 max sendiri itu dapat dilatih dengan namanya speed session Kak. Oh, Interval. Jadi kita lari sekenceng-kencengnya, kemudian ada sesi jeda atau istirahatnya Kak namanya. oh, itu kenapa kayak gitu tuh? Itu ngelatih jantung. Itu untuk melatih paru-paru Oh, paru-paru. agar VO2 max-nya kita meningkat. Oh, berarti interval training tuh kan ada menu-menunya ya, yang ada Iya. 400, Ada 1000 400. gitu. Untuk teman-teman yang mau lari 5 km, targetnya tuh biasanya 400 meter kali 13 atau 20 dengan jeda 1 menit, bisa jalan ataupun jogging ringan Kak. Itu kalau yang target 5 kilo. Iya. Kalau yang targetnya half marathon. Kalau half marathon itu lebih panjang lagi Kak, 1 km dikali 7 ataupun 10 dengan jeda 2 menit lebih panjang. Kalau full marathon. 2000 meter kali 5, Jedanya? jedanya 3 menit Kak. Wow, luar biasa. Ternyata aku pernah sekali tuh Kak ikut interval training pertama kali itu di GBK. Rasanya gimana Kak? Aku ngeliat banyak yang muntah-muntah di situ Kak. Aku langsung shock. Ini apa ini program apa ini? Aku udah ketakutan pengen kabur Kak. Ternyata apa sih kok bisa sampai pada muntah-muntah gitu? Namanya latihan Kak, bukan latihan kalau nggak capek, bukan latihan. Jadi interval training tuh emang capek banget ya? Capek banget Kak. Tapi perlu digarisbawahi itu, interval training nggak boleh terlalu sering. Minimal maksimal 2 kali lah dalam 1 minggu itu. Oh, 2 kali dalam seminggu aja udah banyak tapi. Iya, kadang ada runners tuh yang pengennya kencang terus tiap hari. Itu Tiap bisa hari. menyebabkan progresnya stuck di situ aja Kak, karena tubuh kecapean, nggak ada waktu buat recovery. Oh, benar-benar. Wow, ini info baru. Nah, penting tuh interval training juga ya, biar Iya. buat bikin makin kenceng ya. Betul Kak. Wow, ini udah 3 tahap untuk yang faktor utama berarti ya. Iya Kak Bella. Berarti kita lanjut ke faktor pendukung. Faktor pendukungnya. Wah, apa nih? Yang pertama faktor pendukung itu adalah waktu tidur. Itu penting banget ya. Penting banget. Harus Tidur berapa yang jam, baik. Kak? Tidur yang baik itu yang berkualitas Kak Bella. Oh, jadi bukan jamnya. Kalau misalnya teman-teman baru bangun tidur dan dipakai juga buat tidur ini jamnya dipakai,
Aduh, aku lagi lupa pakai jam. Nanti next kalau ada yang mau sponsorin boleh ya masuk ke Muscle First. Nah, itu kan ada tertera skornya, skor tidurnya berapa, ini deep sleep-nya berapa, remnya berapa, tidur ringannya berapa, di situ ada Kak. Tidur yang berkualitas itu yang deep sleep-nya lebih dari 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam itu udah baik Kak. Oh, gitu. Iya, gitu. Biasanya kalau lari tuh harus tidur berapa jam sih? Kalau baiknya tuh untuk pemulihan 7 sampai dengan 8 jam Kak. Wah, itu udah jarang terjadi di kota-kota besar ya. Iya Kak Bella, memang harus disiplin banget pelari tuh kalau misalkan mau ningkatin performanya. Iya sih, tapi nih yang satu hal yang paling aku kagumin dari pelari ya. Iya. Mereka tuh disiplinnya tingkat tinggi. Oh, betul, Kak. Dari Hebat ya. segi nutrisi, kemudian segi tidur atau istirahat, recovery-nya diperhatikan semua, Kak. Wow, karena itu penting banget, sepenting itu ya untuk Sepenting itu, Kak. recovery. Dan selama ini mungkin kita yang sebagai sekarang kan lagi suka active lifestyle, sekarang tuh Heeh. lagi heboh dan aku ngeliat story teman-teman malah banyak yang masuk rumah sakit, Kak. Oh iya, Gara-gara mungkin mereka terlalu memaksakan diri hanya untuk latihan. Mereka hanya fokus pada komponen utamanya. Lupa kalau utamanya. istirahat dan recovery itu sepenting itu. Sampai akhirnya di-remind sama temenku yang pelari juga. Dia bilang, rest is also a progress. Yes. Dan itu yang suka dilupain sama anak Gen Z sekarang yang lagi sok-sokan aktif. Kita Yes. ngerasa kalau kita tidur ini ya progres gue malah melambat. Enggak juga, padahal istirahat tuh termasuk progres ya untuk Termasuk recover. progres, Kak. Wah, pentingnya jam tidur tuh ya berarti. Iya, betul. Habis itu apa, Kak? Kemudian yang kedua adalah dari segi nutrisi, Kak. Oh, Kebanyakan pelari tuh mikirnya, ah saya udah lari, bebas mau makan apa aja. bener. Setuju kan, Betul, Kak? setuju. Nah, sebenarnya itu memang benar juga, cuma lebih diperhatikan lagi, Kak. Karena kita tuh butuh makanan berserat, Kak, seperti protein, vitamin, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita hanya mengonsumsi junk food seperti gorengan, gitu kan, Kak, junk food dan lain-lain sebagainya, sayang banget gitu, Kak. Jadi nutrisi tuh yang dibutuhin apa aja sih kayak sehari-harinya, Kak? Nah, tubuh kita kan setiap latihan tuh ada banyak sel-sel yang rusak ya, Kak. Hmm. Nah, itu juga perlu yang namanya kebutuhan recovery dengan makanan yang kita konsumsi, Kak. Makanan yang kita konsumsi baiknya makanan yang banyak mengandung serat seperti protein, seperti daging. Kemudian untuk menunjang juga perlu apa? Minuman penunjang Apa tuh nutrisi. minuman nutrisi penunjangnya? Kalau saya sih biasa mengonsumsi BCAA, Kak. Setiap sebelum sesudah latihan saya biasa mengonsumsi BCAA. Oh, BCAA itu apa sih, Kak? Mungkin banyak pelari yang baru yang belum tahu pentingnya nutrisi gitu. Nah, Apa sih BCAA fungsinya buat apa? Karena yang kita tahu tuh cuma minum air putih aja yang banyak. Sama minum gula. Aku cuma dikasih tahu itu. Soalnya iya, katanya pas kita lari itu makan gula kita kan. iya. Katanya. Nah, tapi BCAA nggak banyak yang bahas. Nah, BCAA sendiri saya konsumsi seperti muscle first, saya sering konsumsi sebelum Wih. latihan, Kak. Nah, itu fungsinya untuk menunda kelelahan otot, Kak. Jadi suplainya tetap terjaga dan kita dapat berlari tanpa kelelahan. Wow, katanya BCAA ini gunanya untuk mengisi elektrolit kita yang hilang ya sama Iya, lari. salah satunya juga. Jadi minumnya biasa kasih git sebelum. Kalau saya sebelum, Kak. Oh, ada yang minum sesudah juga. Jadi itu bebas ya sebenarnya. Yang penting tubuh kita terpenuhi aja gitu. Terpenuhi aja. Wow, ini penting loh nutrisi karena runners, sobat muscle, lari itu bukan melulu tentang kekuatan-kekuatan, tapi ada ngomongin istirahat juga. Penunjang tubuh kita tuh harus di take care sebegitunya ya. Betul. Harus diperhatikan nutrisinya karena itu ngaruh banget, beda banget loh. Yang minum BCAA biasa dia lebih fit dan jadi lebih kenceng. Betul, Kak. Tuh. Pas pengalaman BTN Jakim kemarin tuh, saya kan mau maraton tuh, Kak, jam 4 start. Nah, jam Oh, oh. satunya itu saya konsumsi 2 pisang dan minum BCAA dari Muscle First yang rasa ini apel warna hijau ini, Oh, Kak. apa? Favorit saya tuh. Favorit kasih git di notes. Kirimin langsung setrek ke Jambi. Terus beda apa tuh yang dirasain sama Kak? Rasanya tuh nggak cepet lelah, bahkan nggak kram sama sekali, Kak, dalam satu full maraton itu. Wow. Heart rate saya juga tetap stabil. Di 120, Kak. Iya, 120, pace 430. Wow. Keren banget. Itu memang target saya sebelumnya, Kak. Sebelum
FM itu kan saya nyantumin di IG story tuh. Heeh. Saya akan fokus ke kualitas tidur dan nutrisi supaya saya dapat berlari full maraton dengan full zona. Sudah Dan target seperti itu. berhasil. Alhamdulillah berhasil. Wah, alhamdulillah hebat banget Kak Sigit. Ini gara-gara awalnya minum Pro BCAA ya sebelum Iya. lari. Iya, Kakak sebelum minum lari. satu. Minum 1. Wah, ternyata sengaruh ini udah terbukti ya guys. Dari Kak Sigit sendiri memang konsumsi Muscle First sebelum maraton dan maraton kemarin pace 2 finish bukan pace 2, zona 2. Betul, Kak. Selama maraton tuh hebat banget. Nah, untuk persiapan kayak gitu tadi faktor komponen utama, komponen pendukungnya. Iya. Itu boleh nggak sih spill Kak kayak gimana cara ngaturnya? Kayak latihannya seminggu tuh interval berapa kali, long run-nya, temporannya gitu-gitunya. Kakak tuh jadwalin buat Kak Sigit gimana tuh? Penasaran kan? Katanya kan di post di story target harus disiplin, tidur waktu. Coba spill dong. Schedule Kak Sigit biasa gimana? Schedule-nya saya sebelum persiapan maraton itu, Kak, saya memastikan tidur saya di antara 7 sampai dengan 8 jam, Kak. Kemudian nutrisi saya menghindari konsumsi gorengan. Oh. Menghindari Kenapa konsumsi tuh? gorengan. Karena itu junk food, Kak. Maksudnya nggak berserat gitu. Oh, oke. Kemudian dari segi latihan tuh saya interval 2 kali dalam seminggu, Kak. Oh. Yang interval pendek dan interval panjang. Kemudian untuk long run saya 1 kali. Kemudian saya juga nge-gym juga, Kak, untuk memperkuat otot core. Nge-gym 1 kali seminggu. Nah, kemudian kita harus nyelingi waktu 1 hari untuk istirahat, Kak. Boleh untuk recovery, jogging ringan, ataupun rest juga. Nggak sama sekali nggak lari, Kak. Karena itu penting juga untuk recovery, Kak. Wow. Long run 1 kali, temporan 1 kali, interval 2 kali, Oh. strength training, gitu. Udah full tuh. Temporan tuh apa Kak bedanya sama interval training? Kalau temporan itu kita mempertahankan pace yang sedang hingga berat dalam jangka waktu 40 sampai 60 menit, Kak. Oh, contohnya berarti temporan kasih gitu berapa? Untuk temporan pace 330, 340, Kak. Oh, jadi harus stay di situ terus. Iya, selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Wow. Pace 3.30 selama 1 jam terus gitu. Iya, Hebat banget ya bisa tahan gitu kasih gitu hebat ya. Jadi tuh persiapan selama maraton ya harus Persiapan full selama disiplin kayak maraton. gitu. Dalam seminggu tuh banyak banget yang dilakuin sama pelari. Banyak banget latihannya, banyak yang dijaga ya. iya harus disiplin, Kak. Kalau mau progresnya baik dan hasilnya memuaskan harus disiplin. Kunci utamanya berarti disiplin. Ya, jangan males juga. Karena emang pelari banyak yang malah. Kadang tuh pas kita bangun tidur tuh gravitasi kasurnya luar biasa. Itu setuju banget loh. Itu setuju sih. Aku paling susah tuh kenapa ya lari karena bangun paginya sih. Iya, apalagi saya juga kerja kan, Kak, jam 7.30 harus sudah masuk kantor. Wow. Jadi jam 5 udah OTW ke tempat Lari. latihan, iya. Kok bisa sih nyeimbangin lari sama kerja gitu, Kak? Nah, kita diberi waktu 24 jam. Pasti dong ada waktu untuk ngeluangin untuk lari 20 sampai 30 menit, Kak. Iya. Kalau lari, kata orang-orang bener. tuh, oh saya nggak ada waktu. Alah, Halah, mana mungkin lari aja kadang 30 menit cukup ya sebenarnya. iya kita nggak kerasa scroll TikTok, medsos, Bisa. tiba-tiba 3 udah jam. berjam-jam, 3 jam. Lari 30 menit gak ada waktu. Nggak ada waktu katanya. Bener sih, hebat sih Kak Sigit bisa nyimbangin olahraga sama kerja. Jadi ini bukan jadi alasan buat teman-teman ya. Habisnya yang bilang sobat muscle gak bisa, kita kan sibuk kerja. Emang pelari ini gak sibuk juga, gak ada kerjaan. Pelari juga banyak kerjaan, tapi kita tahu cara membagi waktu, membagi prioritas dan tetap disiplin. Karena ketika latihan itu yang diuji udah bukan tentang mood kita lagi. Gak boleh, aduh hari ini berat badannya, kayaknya terlalu adem enakan tidur lagi, udah gak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu, Kak. Apapun yang terjadi, disiplin dengan pembagian waktu yang sudah kita tetapkan ya. Betul, Kak Bella. Wow, keren banget. Kak Sigit, kakak udah berapa kali maraton sih? Saya 8 kali maraton, Kak. Itu yang event, Itu yang event 8 kali full, full maraton. 42 kilo. 42 kilo. Wow, itu selama berapa lama? Pertama itu saya pas 1 tahun latihan tuh langsung maraton, Kak. Tapi itu pace 6, Kak. Jadinya belum maksimal pas setelah
latihan MAF itu langsung maraton di Tangsel tuh waktu itu. Wow. Pace 6 aja udah kenceng sih Kak. Belum ada apa-apanya sama sekarang ya tapi. Weh. Terus itu berarti sama berapa tahun? Kakak udah lari berapa tahun nih berarti? Kalau lari tuh sebelumnya kan saya udah pernah lari Kak. 1 tahun tuh sebelum latihan MAF itu udah lari 1 tahun. Kemudian fokus latihan MAF 1 tahun. Nah habis itu kan latihan variasi Kak, speed dan lain-lain sebagainya. Oh, jadi udah total berapa? Total 5 tahun Kak. Berarti progresnya lari itu ada progres ya. Ternyata ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Betul Kak. Berarti lari itu yang diincar bukan langsung jangka instan ya? Bukan. Oh. Jadi rekomendasi buat teman-teman, maraton tuh latihannya yang berat. Kita harus bisa disiplin, konsisten dan sebagainya. Wow, dari 8 kali maraton tuh udah apa aja tuh Kak? Maraton. Ada Bali Marathon, Hmm. Tangsel Marathon, Hmm. Jakarta Marathon, Jakarta Running Festival, Hmm. Mandiri Jogja Marathon, Borobudur Marathon, Wow. Bintan Marathon. Wow. Satunya apa lagi ya? Di Jawa Timur, Surabaya. Wow. Dari semua pengalaman maraton mana yang paling mengesankan buat Kak Sigit? Untuk yang paling mengesankan tuh pas di Jakarta Running Festival saya sebagai pacer di situ. Wow, keren banget. Pace berapa? Sub 4 full maraton Kak. Tuh pace berapa ya? PS 5:34. Wow, merinding aku, keren banget. Wah, it's an honor bisa ngobrol sama pacer di JRF. Keren banget JRF tahun ini, tahun lalu. Tahun lalu Kak. Wow, gimana tuh pengalamannya jadi pacer? Pengalamannya tuh kita harus disiplin. Misal bangun lebih pagi Kak, sebelum peserta lain datang tuh jam 1 udah siap-siap. Jam 2 udah di venue-nya Kak untuk briefing dan lain sebagainya, saling menyemangati dan berdoa. Berarti kalau mau maraton startnya tuh kan jam 3 subuh ya? Iya, jam 4. Jam 4 ya? 4. Ada yang 4 jam 4:30 juga ada Kak. Itu tidurnya jam berapa Kak? Nah, tidurnya itu kalau untuk pacer tuh sambil briefingnya kan Kak, itu jam 10, jam 9, jam 10 malam Kak sebagai pacer. Kalau sebagai peserta, saya tidur jam 7. Jam 7 malam udah mulai tidur. Udah harus tidur ya. Mm-mm. Nah, kalau untuk maraton nih persiapannya tuh selain yang latihan tadi, aku dengar-dengar katanya mendekati hari maraton harus ada tapering ya. Betul, Apa tapering sih week itu Kak. tapering? Untuk teman-teman, apa itu tapering week?